Bayangin aja, di negara sekitar Cina, yang notabene bukan negara muslim, tiba-tiba ditemukan sebuah makam misterius yang diakini sebagai makam seorang nabi. Yang lebih mencengangkan lagi, setelah penemuan itu, jutaan warga Tiongkok mulai masuk Islam. Gak heran berita ini langsung bikin heboh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempatnya kita bahas fakta-fakta unik, kisah inspiratif, dan kejadian luar biasa dari seluruh dunia yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa buat tekan tombol like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Biar kami makin semangat ngasih konten-konten yang bikin kalian tercengang tapi juga nambah wawasan. Dan seperti biasa, yuk sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Biar video ini penuh dengan berkah. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, kalian nonton video ini dari kota mana. Kami senang banget bisa baca dan kenal kalian satu persatu. Semua bermula dari sebuah desa kecil yang berada di wilayah pegunungan terpencil di barat laut Cina, tepatnya di wilayah Provinsi Gansu. Wilayah ini memang terkenal sebagai salah satu jalur-jalur sutra kuno, rute perdagangan yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu dan menjadi titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan peradaban. Suatu hari, sekelompok arkeolog lokal yang sedang melakukan penelitian rutin tanpa sengaja menemukan sesuatu yang tidak biasa di balik sebuah tebing batu besar. Awalnya, mereka hanya menemukan tumpukan batu-batu kuno yang tampak seperti reruntuhan bangunan tua. Namun setelah dibersihkan dan diteliti lebih lanjut, mereka menyadari bahwa di bawah tumpukan itu terdapat struktur seperti pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Dengan penuh kehati-hatian dan peralatan sederhana, tim mulai melakukan penggalian lebih dalam. Mereka menggali selama berminggu-minggu, menyusuri lorong-lorong sempit yang tertutup tanah dan akar pohon yang sudah menembus ke dalam bangunan tersebut. Setelah melewati ruangan-ruangan kecil yang dipenuhi artefak kayu dan logam berukir asing, akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan utama. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah makam batu besar yang sangat mencolok. Makam itu tampak sangat tua, namun masih terjaga dengan baik. Yang membuat tim arkeolog terkejut adalah ukiran-ukiran di sekeliling makam yang sama sekali tidak mereka kenali sebagai budaya lokal Cina. Setelah dibersihkan, ukiran-ukiran itu menunjukkan bentuk kaligrafi yang mirip dengan tulisan Arab kuno. Bukan hanya sekadar ornamen, tetapi benar-benar kalimat yang bisa dibaca, meski dengan sedikit kesulitan karena sudah tergerus usia. Salah satu arkeolog yang memiliki latar belakang studi timur, tengah mencoba membaca tulisan tersebut. Di sanalah terungkap sesuatu yang sangat mengejutkan. Kalimat itu berbunyi, "Disinilah bersemayam hamba Allah yang mulia, Sa'idi bin Amir, utusan dari tanah barat yang membawa cahaya kebenaran ke timur." Tim pun terdiam. Mereka tidak percaya. Apakah benar yang mereka temukan ini adalah makam seorang nabi? Atau setidaknya seorang penyebar agama Islam di zaman kuno yang jejaknya selama ini hilang dari sejarah? Untuk menjawab pertanyaan itu, tim pun menghubungi para ahli dari universitas-universitas besar di Beijing dan juga pakar sejarah agama dari luar negeri. Tak lama kemudian, para peneliti dari berbagai bidang, arkeologi, filologi, teologi, hingga antropologi, berdatangan ke desa tersebut. Mereka membawa peralatan canggih untuk meneliti usia makam, material batu, artefak di dalamnya, dan tentu saja tulisan-tulisan yang terukir di sekeliling makam. Penelitian pun menemukan bahwa makam ini diperkirakan berusia lebih dari 1.300 tahun. Artinya, makam ini berasal dari era yang sangat dekat dengan masa hidup Nabi Muhammad. Beberapa dokumen kuno yang ditemukan di sekitar lokasi juga mencatat nama Sa'idi bin Amir, yang disebut sebagai seorang pembawa ajaran Islam dari arah barat yang melakukan perjalanan jauh hingga ke wilayah timur jauh, yang diduga adalah Cina saat ini. Dokumen-dokumen ini ditulis dalam bahasa Arab dan juga campuran bahasa Persia kuno, menunjukkan bahwa tokoh ini mungkin pernah tinggal atau belajar di wilayah Timur Tengah sebelum akhirnya berdakwah ke Asia Timur. Yang lebih mencengangkan, para peneliti menemukan adanya kesamaan antara deskripsi makam ini dengan catatan sejarah yang ada dalam manuskrip kuno milik komunitas Muslim Hui di Cina. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa ada seorang utusan dari Jazirah Arab yang datang ke wilayah Cina sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Ia dikenal sebagai orang yang bijak, penuh kasih, dan mengajarkan nilai-nilai ketuhanan serta hidup damai. Orang ini disambut baik oleh masyarakat lokal saat itu dan dianggap sebagai orang suci.
Ia tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga membantu masyarakat dalam membangun irigasi, mengenalkan pengobatan herbal, dan bahkan mendamaikan konflik antar suku. Nama orang ini tidak disebut dengan jelas dalam dokumen Hui, hanya disebut sebagai utusan dari Barat atau orang bijak dari tanah asing. Tapi jika dikaitkan dengan tulisan di makam, besar kemungkinan bahwa itu merujuk pada orang yang sama, Sa'idi bin Amir. Penemuan ini pun menyita perhatian bukan hanya dari kalangan akademik, tetapi juga masyarakat umum. Terutama setelah berita ini mulai tersebar di media sosial dan platform-platform berbagi video. Banyak orang yang merasa penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya sosok Sa'idi bin Amir ini. Apakah benar ia adalah seorang nabi? Atau mungkin sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim untuk berdakwah ke timur? Ataukah hanya tokoh lokal yang kemudian dianggap suci oleh masyarakat sekitar? Spekulasi berkembang di mana-mana. Ada yang meyakini bahwa Sa'idi bin Amir adalah salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat melakukan perjalanan panjang ke timur dalam rangka menyebarkan Islam. Teori ini diperkuat oleh fakta bahwa pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam memang mulai menyebar luas hingga ke wilayah Asia Tengah. Dan dari sanalah kemungkinan dakwah tersebut berlanjut ke wilayah Cina bagian barat. Namun ada juga yang percaya bahwa makam tersebut bukan milik sahabat Nabi, melainkan seorang tabiin atau ulama besar dari generasi awal yang memiliki misi dakwah lintas wilayah. Bahkan sebagian peneliti asal Turki meyakini bahwa nama Sa'idi bin Amir pernah muncul dalam naskah-naskah sejarah dinasti Umayyah sebagai seorang dai keliling yang ditugaskan ke negeri-negeri jauh. Sayangnya, karena keterbatasan informasi dan banyaknya naskah kuno yang hilang, sulit untuk memastikan kebenaran secara definitif. Terlepas dari semua teori itu, satu hal yang pasti, makam ini bukan makam biasa. Dari bentuk arsitekturnya, bahan batunya, dan cara penempatannya yang sangat sakral, menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan di situ memiliki kedudukan sangat tinggi dalam masyarakat saat itu. Bahkan, di salah satu sisi makam ditemukan potongan kain tua yang memiliki motif bulan sabit dan bintang, simbol yang sudah sejak lama diasosiasikan dengan Islam. Tak butuh waktu lama, situs ini pun berubah menjadi tempat ziarah. Warga lokal mulai berdatangan, beberapa hanya ingin melihat, sebagian lainnya berdoa dan menangis di hadapan makam. Mereka mengaku merasakan ketenangan batin saat berada di sana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka mendapat mimpi atau petunjuk spiritual setelah berkunjung. YouTuber dan blogger dari berbagai negara ikut mengangkat cerita ini. Ada yang membahas dari sudut sejarah, ada yang dari sisi arkeologi, bahkan banyak juga yang membawakan kisahnya dalam perspektif spiritual. Channel-channel bertema misteri dan religi di Indonesia pun mulai meliput topik ini, sehingga masyarakat Muslim Indonesia juga mulai turut memperhatikan dan mendiskusikannya. Dalam waktu yang sangat singkat, makam tersebut menjadi sorotan dunia dan desa kecil tempat makam itu ditemukan berubah menjadi lokasi ziarah spiritual dadakan. Orang-orang berdatangan dari berbagai kota di Cina, bahkan dari luar negeri. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang memang ingin meneliti dan mencari tahu lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Sa'idi bin Amir itu. Ada yang penasaran, sekadar ingin melihat langsung seperti apa bentuk makam yang katanya bisa bikin hati bergetar. Tapi yang paling mengejutkan, ternyata banyak dari mereka yang datang dalam kondisi hatinya sedang kosong. Mereka sedang mencari arah hidup, merasa kehilangan tujuan, atau sekadar ingin merasakan kedamaian batin. Salah satu kisah yang viral datang dari seorang pria muda asal Shanghai bernama Li Tao. Dalam wawancaranya dengan media, Li Tao mengaku sebelumnya adalah seorang ateis yang sangat skeptis terhadap agama. Ia datang ke lokasi makam hanya karena tertarik dengan kehebohan berita yang ia lihat di internet. Namun setelah berada di depan makam, ia mengaku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada getaran lembut di dadanya. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Malam harinya, ia bermimpi bertemu seorang pria berjanggut panjang mengenakan pakaian putih bersih, yang hanya mengucapkan satu kalimat, ikuti jalan kebenaran. Besok paginya, Li Tao meminta untuk bertemu dengan imam dari masjid terdekat, dan tak lama kemudian, ia mengucapkan syahadat. Ceritanya pun langsung menjadi perbincangan. Banyak orang yang merasa kisah Li Tao sangat menyentuh. Sejak saat itu, muncul banyak video lain dari orang-orang berbeda yang mengalami pengalaman serupa.
Fenomena ini tidak berhenti pada 1 atau 2 orang saja. Dalam kurun waktu 2 bulan sejak penemuan makam itu diumumkan ke publik, tercatat ada lebih dari 3.000 orang yang memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang guru, pedagang, mahasiswa, bahkan mantan biksu yang mengaku menemukan makna sejati setelah berziarah ke makam tersebut. Salah satu fenomena paling mencolok terjadi di sebuah kota kecil bernama Linxia, yang dikenal sebagai kota Muslim di Cina. Di kota ini, banyak komunitas Hui tinggal dan menjalankan ajaran Islam secara turun-temurun. Setelah viralnya berita penemuan makam, komunitas Hui mulai aktif membuka kelas pengenalan Islam bagi warga Han yang tertarik. Awalnya hanya beberapa orang yang datang, tapi kemudian jumlahnya membludak. Dalam waktu 1 bulan, jumlah peserta membengkak hingga mencapai 500 orang per sesi. Masjid-masjid yang sebelumnya sepi mulai dipenuhi wajah-wajah baru. Imam-imam lokal kewalahan melayani pertanyaan dan konsultasi spiritual. Bahkan beberapa masjid sampai harus membuka sesi tambahan untuk pembacaan syahadat, karena setiap harinya selalu ada mualaf baru yang datang. Banyak dari mereka yang langsung menangis saat mengucapkan kalimat syahadat, seolah melepaskan beban panjang dalam hidup mereka. Salah satu mualaf wanita bernama Zhang Mei, seorang mantan guru sekolah dasar, mengaku bahwa dirinya sudah lama merasa kehilangan arah hidup. Ia tidak percaya pada agama apapun, tapi selalu merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh karir, uang, atau hubungan sosial. Ketika melihat berita tentang makam Nabi di media sosial, hatinya langsung tertarik. Ia merasa seperti dipanggil. Setelah melakukan perjalanan spiritual ke situs makam tersebut, ia mengaku mendapat kedamaian yang luar biasa. Ia lalu memutuskan untuk masuk Islam, dan kini aktif mengajar anak-anak mualaf lainnya di komunitas Hui. Tidak hanya itu, muncul pula fenomena baru di media sosial. Tren orang-orang membagikan momen mereka ketika mengunjungi makam tersebut. Mereka menamai perjalanan itu dengan istilah perjalanan cahaya atau The Light Journey. Dalam video-video itu, tampak orang-orang berdiri hening di depan makam, memejamkan mata, dan kemudian menangis, tanpa tahu mengapa. Video semacam ini menyebar luas di TikTok, YouTube Shorts, hingga Instagram Reels. Bahkan, tagar cahaya dari barat sempat trending di beberapa platform sosial di Asia. Fenomena ini tidak hanya menyentuh kalangan muda. Banyak orang tua yang ikut tersentuh dan akhirnya ikut memeluk Islam, bahkan sekeluarga. Ada keluarga dari Guangzhou yang datang bersama 3 anak mereka, dan setelah seminggu berada di lokasi makam dan berdiskusi dengan ulama setempat, seluruh anggota keluarga itu memutuskan masuk Islam bersama-sama. Video momen syahadat keluarga ini pun viral, dan menyentuh hati jutaan netizen di seluruh dunia. Melihat perkembangan luar biasa ini, beberapa universitas Islam dari luar negeri mulai tertarik untuk mengirim utusan ke Cina untuk melakukan studi langsung. Lembaga-lembaga dari Timur Tengah, termasuk dari Turki, Qatar, dan Indonesia, menawarkan beasiswa kepada para mualaf baru untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Bahkan ada wacana untuk membangun pusat dakwah dan studi Islam di dekat lokasi makam, agar proses bimbingan dan pendidikan bagi para pencari kebenaran bisa lebih terarah. Namun tentu saja, semua ini tidak terjadi tanpa tantangan. Pemerintah Cina yang dikenal cukup ketat terhadap aktivitas keagamaan, terutama Islam, mulai mengawasi pergerakan ini dengan hati-hati. Beberapa laporan menyebutkan adanya pembatasan kunjungan ke makam pada hari-hari tertentu. Tapi anehnya, pembatasan itu justru membuat minat masyarakat makin tinggi. Mereka semakin penasaran, bahkan menganggap tempat itu sebagai lokasi sakral yang sedang dijaga langit. Sebagian pengunjung bahkan mengklaim melihat cahaya misterius yang keluar dari arah makam di malam hari, atau mendengar suara lantunan doa dalam bahasa asing saat mereka berdoa sendirian. Tentu saja, ini semua masih menjadi misteri dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kisah-kisah spiritual seperti inilah yang membuat tempat ini semakin viral dan dihormati. Akhirnya, dalam hitungan bulan, penemuan satu makam tua di sebuah desa terpencil berubah menjadi sebuah fenomena besar. Ia tidak hanya menghidupkan kembali rasa ingin tahu tentang sejarah Islam di Cina, tapi juga membuka jalan hidayah bagi ribuan orang. Orang-orang yang dulunya hidup tanpa arah, kini menemukan cahaya. Mereka yang sebelumnya skeptis, kini beriman. Semua bermula dari satu nisan tua, satu pesan kuno yang terukir di batu,
dan satu kisah tentang seorang manusia biasa yang hidup dalam kebenaran. Dan kini, bahkan setelah wafatnya, masih menjadi jalan petunjuk bagi banyak jiwa. Setelah gelombang pertama fenomena keislaman terjadi akibat penemuan makam misterius di pegunungan Gansu, sebuah perubahan besar mulai terasa, bukan hanya di desa tempat makam itu berada, tetapi juga di hati jutaan orang yang menyaksikan kisah ini dari kejauhan. Tanpa disangka, penemuan yang awalnya bersifat arkeologis berubah menjadi katalis kebangkitan spiritual. Dan dari sinilah, dimulailah babak baru perjalanan Islam di negeri tirai bambu yang telah lama mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Para tokoh masyarakat, ulama lokal dari kalangan Hui, hingga pemuka agama dari wilayah Xinjiang, Ningxia, dan bahkan dari luar negeri mulai berbondong-bondong datang ke lokasi makam. Mereka menganggap tempat ini bukan sekadar situs sejarah, tapi juga sebagai simbol kebangkitan ruhani umat. Banyak yang menyebutnya sebagai pintu gerbang timur atau makam cahaya, karena dari sinilah cahaya Islam kembali bersinar ke seluruh penjuru Cina. Fenomena ini bukan hanya menggerakkan masyarakat umum, tetapi juga para akademisi, budayawan, dan aktivis dakwah yang selama ini merasa sulit memperkenalkan Islam secara terbuka. Mereka mulai menjadikan kisah Sa'idi bin Amir sebagai pintu masuk dalam berdialog dengan masyarakat luas, terutama generasi muda yang haus akan makna hidup. Buku-buku tentang sejarah Islam di Cina mulai diterbitkan ulang, seminar-seminar sejarah spiritual diadakan secara daring dan luring, dan ribuan video konten edukatif tentang sejarah Islam mulai bermunculan di platform-platform digital Cina. Yang menarik, banyak pemuda-pemudi Cina yang sebelumnya aktif sebagai influencer non-religius, mulai membuat konten bertema spiritual dan reflektif setelah mereka berkunjung ke makam tersebut. Seorang vlogger terkenal bernama Jia Rui, yang sebelumnya dikenal karena konten traveling dan gaya hidup hedonis, mendadak mengunggah video berjudul, "Aku menemukan kedamaian di makam seorang nabi." Dalam video itu, Jia Rui dengan suara bergetar menceritakan pengalaman batinnya ketika duduk diam selama 1 jam di depan makam dan tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ia menyebut dirinya disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Tak hanya itu, beberapa figur publik mulai terbuka soal ketertarikan mereka terhadap Islam. Seorang penyanyi wanita pop terkenal, yang selama ini dikenal jauh dari dunia spiritual, tiba-tiba mengejutkan publik dengan mengunggah video dirinya mengunjungi makam dan membaca Al-Fatihah. Ia menyebut tempat itu sebagai titik balik hidupnya. Beberapa waktu kemudian, ia berhenti dari dunia hiburan dan mulai belajar Islam secara mendalam. Bahkan sempat dikabarkan akan berhijrah dan menetap di luar negeri untuk fokus pada kehidupan spiritual. Fenomena ini tak luput dari perhatian media internasional. Beberapa stasiun televisi dari Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara mulai mengirim tim dokumenter untuk meliput secara langsung. Mereka mewawancarai para mualaf baru, tokoh masyarakat, serta peneliti yang terlibat dalam proses penggalian makam. Bahkan beberapa kru dari Indonesia pun ikut hadir dan membuat liputan khusus bertajuk Cahaya Islam dari Timur Jauh. Liputan itu viral di Indonesia dan menjadi pintu bagi masyarakat kita untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah Islam di Cina yang selama ini nyaris tidak terdengar. Dampak dari fenomena ini terasa hingga ke aspek ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Desa yang dulunya miskin dan terlupakan kini menjadi pusat kegiatan spiritual dan wisata religi. Warga setempat membuka penginapan, toko buku, tempat makan halal, dan pusat informasi ziarah. Namun uniknya, mereka tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi. Banyak dari mereka justru menjadikan penginapan mereka sebagai tempat dakwah. Mereka menyediakan Al-Quran terjemahan dalam berbagai bahasa, mengadakan sesi tanya-jawab keislaman, dan menyediakan ruang kecil untuk sholat dan zikir. Tak sedikit juga yang menyumbangkan sebagian keuntungan mereka untuk kegiatan dakwah, seperti pembangunan masjid kecil, pengadaan mushaf, serta beasiswa untuk mualaf baru. Desa itu pun mulai dikenal dengan sebutan Desa Nur, karena dianggap sebagai tempat di mana cahaya ilahi memancar setelah ratusan tahun redup. Namun di balik semua ini, muncul pula suara-suara skeptis. Beberapa pihak menuding bahwa ini hanyalah fenomena sementara, sensasi belaka yang akan padam dengan waktu. Ada pula yang menuduh bahwa makam tersebut hanyalah makam tokoh lokal yang didoakan. Tapi semakin mereka mencoba meredam, semakin kuat arus kesadaran masyarakat untuk mencari tahu lebih banyak. Bahkan para peneliti yang awalnya meragukan keaslian makam itu, setelah melihat konsistensi narasi sejarah dan bukti-bukti arkeologis, mulai mengubah pandangan mereka.
Kementerian Kebudayaan Cina pun akhirnya turun tangan. Mereka menyatakan bahwa makam tersebut adalah warisan budaya spiritual penting dan layak dilestarikan. Meskipun tidak menyebut nama Sa'idi bin Amir secara langsung, mereka mengakui bahwa tokoh yang dimakamkan di sana adalah penyebar ajaran luar yang membawa pengaruh besar dalam sejarah lintas budaya jalur sutra. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai membuka ruang, meski terbatas, bagi ekspresi keagamaan berbasis sejarah. Para ulama Hui dan tokoh Islam lokal melihat ini sebagai angin segar. Mereka pun menyarankan agar makam tersebut tidak dijadikan tempat pemujaan, tetapi sebagai titik refleksi dan ziarah spiritual yang mengingatkan manusia akan nilai kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan para pendakwa Islam di masa lalu. Dari sini pula, muncul gerakan kembali ke akar di kalangan pemuda Muslim Cina. Mereka mulai mencari silsilah keluarganya, mempelajari sejarah leluhur, dan menemukan bahwa sebagian dari mereka adalah keturunan para pendakwa awal Islam yang dulu datang dari Arab, Persia, atau Asia Tengah. Banyak di antara mereka yang mulai mempelajari bahasa Arab, belajar membaca Al-Quran, dan ikut serta dalam program-program pendidikan agama yang kini mulai tumbuh subur. Bahkan, tren ini menyebar ke wilayah lain di Asia seperti Mongolia Dalam, Tibet, dan Korea. Di Korea Selatan, komunitas mualaf meningkat tajam setelah viralnya cerita tentang makam Nabi di Cina. Beberapa warga Korea menyebut bahwa cerita itu menyentuh hati mereka dan memicu pertanyaan mendalam tentang kehidupan dan tujuan hidup. Dunia Islam pun menyambut fenomena ini dengan haru. Di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, khatib mulai menyebutkan dalam khutbah mereka tentang kebangkitan Islam di Timur Jauh. Mereka mendoakan agar umat di Cina diberikan kekuatan, hidayah, dan perlindungan dalam menjalankan keimanannya. Di media sosial, netizen dari seluruh dunia ikut menulis doa dan dukungan, menggunakan tagar Light from China dan cahaya dari Gansu. Pada akhirnya, kisah makam tua yang sunyi di lembah terpencil itu telah menyalakan kembali api keimanan di tempat yang tidak pernah disangka. Ia membuktikan bahwa hidayah bisa datang dari arah mana saja, dari gunung yang jauh, dari nisan batu yang bisu, dari tulisan kuno yang nyaris hilang, dan dari jejak langkah seorang manusia yang mungkin sudah dilupakan sejarah, tetapi tidak dilupakan oleh Allah. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa meskipun dunia terus berubah, dan meskipun zaman semakin modern, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan siapa tahu, mungkin melalui kisah ini, kamu yang sedang menonton video ini juga akan merasakan getaran yang sama. Getaran yang membuatmu bertanya, apakah ini saatnya aku kembali? Itulah kisah luar biasa tentang penemuan makam Nabi di Cina yang bikin jutaan orang masuk Islam. Gimana menurut kalian? Apakah ini pertanda kebangkitan spiritual baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.